Pernahkah kamu membayangkan punya kekayaan yang luar biasa banyaknya? Kekayaan yang bikin kamu bisa menguasai manusia dan bahkan makhluk gaib seperti jin, plus bisa ngobrol sama hewan? Ini bukan cerita dongeng atau film fantasi loh. Ini adalah kisah nyata Nabi Sulaiman alaihissalam, manusia terkaya yang pernah hidup di muka bumi. Tapi, apa sih rahasia di balik semua kekayaannya yang tak tertandingi itu? Dan doa apa yang beliau panjatkan sampai bisa mendapatkan semua anugerah itu? Di video ini, kita akan bongkar rahasia dan hikmah dari kisah Nabi Sulaiman yang bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Kekayaan Nabi Sulaiman itu bukan cuma soal tumpukan emas, perak, atau permata. Jauh lebih dari itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya karunia yang sangat unik dan spesial. Pertama, beliau diberi kemampuan untuk mengendalikan angin. Bayangkan, dengan kekuatan ini, beliau dan pasukannya bisa bepergian ke tempat yang sangat jauh hanya dalam waktu sekejap mata. Ini seperti punya jet pribadi super canggih yang bahan bakarnya nggak pernah habis. Kedua, beliau punya kuasa atas bangsa, jin, dan setan. Bukan untuk hal-hal yang menyeramkan, tapi mereka diperintahkan untuk bekerja di bawah kendali Nabi Sulaiman. Mereka membangun istana-istana megah, benteng yang kokoh, bahkan menyelam ke dasar laut untuk mengambil mutiara dan barang berharga lainnya. Semua proyek-proyek raksasa yang mustahil bagi manusia biasa bisa diselesaikan dengan mudah. Ketiga, Nabi Sulaiman dianugerahi ilmu pengetahuan untuk mengolah sumber daya alam. Salah satu contohnya adalah kemampuan untuk meleburkan tembaga. Tembaga cair itu mengalir seperti air, siap dibentuk menjadi berbagai macam peralatan, mulai dari perkakas rumah tangga hingga persenjataan untuk bala tentaranya. Ini menunjukkan betapa majunya teknologi pada zaman beliau. Semua berkat petunjuk dari Allah. Dan yang keempat, yang tak kalah penting, adalah kebijaksanaan dan kepemimpinan yang luar biasa adil. Beliau bukan hanya raja yang kaya raya, tapi juga pemimpin yang bijaksana dan dicintai rakyatnya. Keadilan dan kebijaksanaannya ini bahkan terdengar sampai ke kerajaan lain, seperti kerajaan Sabah yang dipimpin oleh Ratu Bilqis, yang akhirnya datang dan mengakui keagungan kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, setelah tahu semua itu, pasti kita bertanya-tanya, apa sih rahasia utamanya? Kok bisa sampai sedahsyat itu? Rahasianya ternyata bukan terletak pada hartanya, tapi pada sikap mental dan spiritual Nabi Sulaiman. Beliau adalah hamba yang sangat bersyukur dan luar biasa rendah hati. Ada satu kisah yang sangat terkenal, yaitu ketika rombongan besar Nabi Sulaiman melewati sebuah lembah yang dihuni oleh semut. Sang Raja Semut memerintahkan koloninya untuk masuk ke sarang agar tidak terinjak. Nabi Sulaiman yang bisa memahami bahasa hewan mendengar percakapan itu, apa reaksinya? Beliau tidak merasa sombong atau angkuh dengan kekuasaannya. Sebaliknya, beliau tersenyum dan langsung berdoa memuji Allah atas nikmat yang telah diberikan. Kisah ini mengajarkan kita sebuah pelajaran penting. Kekayaan, kekuasaan, dan segala nikmat dunia adalah ujian, bukan tujuan akhir. Kunci sukses sejati ala Nabi Sulaiman adalah kesadaran penuh bahwa semua nikmat ini berasal dari Allah dan harus digunakan untuk berbuat kebaikan di jalannya. Sekarang, mari kita bahas tentang doa-doa mustajab yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman. Ada dua doa utama yang sangat relevan dengan kekayaan dan kekuasaan. Doa pertama tercantum dalam Al-Quran, Surat Syed, ayat ke-35. Beliau berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun setelahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Doa ini bukan menunjukkan keserakahan, melainkan permohonan agar Allah menunjukkan kekuasaannya melalui dirinya sebagai bukti bagi umat manusia. Dan permintaan pertama beliau adalah ampunan. Ini menunjukkan prioritas utama seorang hamba. Doa kedua ada di surat An-Naml ayat ke-19. Ini adalah doa syukur yang beliau panjatkan. Setelah mendengar percakapan semut tadi, beliau berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham
untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridho, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Hambi-Mu yang saleh. Lihat betapa indahnya doa ini. Beliau meminta agar selalu dibimbing untuk bersyukur, beramal saleh, dan menjadi bagian dari orang-orang saleh. Jadi, apa yang bisa kita pelajari untuk meraih kekayaan sejati seperti Nabi Sulaiman? Pertama, selalu prioritaskan ampunan dan ridha Allah di atas segalanya. Sebelum meminta dunia, mintalah ampunannya. Kedua, latih diri untuk selalu bersyukur, bahkan untuk nikmat terkecil sekalipun. Semakin kita bersyukur, semakin Allah akan menambah nikmatnya. Ketiga, gunakan ilmu, kebijaksanaan, dan harta yang kita miliki untuk menebar kebaikan dan manfaat bagi orang banyak. Dan yang terakhir, tetaplah rendah hati. Jangan biarkan kesuksesan membuat kita sombong dan lupa daratan. Teman-teman bisa mulai mengamalkan kedua doa Nabi Sulaiman ini, misalnya setelah selesai salat fardu atau saat melakukan salat hajat. Semoga kita semua dianugerahi rezeki yang halal, berkah, melimpah, dan yang terpenting, diilhami sikap syukur dan rendah hati seperti Nabi Sulaiman. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.